Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bisnis kuburan keramat sepertinya sebuah bisnis yang sangat menjanjikan kaum muslimin. Terbukti sudah banyak kuburan-kuburan keramat yang terbukti palsu. Tapi kuburan-kuburan yang dikeramatkan ternyata tetap ramai. Bahkan semakin ramai. Meskipun banyak yang terbongkar kuburan-kuburan keramat yang palsu. Kuburan keramat yang dibuat untuk menipu kaum muslimin, terutama mereka dari kalangan awam. Dan memang kondisi kaum muslimin ini kebanyakan awam, sangat sedikit yang berilmu. Dan yang menjadi musibah, justru yang terlihat berilmu ternyata sebagian dari mereka dengan ilmunya tersebut malah menyesatkan orang-orang yang awam. Kaum awam dibisnis dengan kuburan-kuburan keramat. Seolah-olah kaum muslimin ini diajak untuk dekat dengan ulama, dekat dengan para aulia Allah. Meskipun mereka sudah mati, kaum muslimin dijanjikan bahwasannya mereka masih tetap bisa untuk mengalap barokah melalui kuburan-kuburan mereka. Kemudian kaum muslimin diajak untuk tur, untuk berziarah ke makam-makam wali yang dikeramatkan. Tujuannya untuk apa? Untuk mencari barokah. Supaya lebih yakin, kemudian diberikan kisah-kisah karomah wali-wali yang akan diziarahi. Wali fulan, masa hidupnya sering berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sadar. Wali fulan bisa memadamkan api neraka. Wali fulan bisa mengkhatamkan Al-Quran 360.000 kali dalam satu hari. Wali fulan kakinya pernah dicium oleh Rasulullah SAW. Wali fulan bisa menggandakan diri. Dan masih banyak lagi cerita-cerita palsu yang dibuat untuk membodohi kaum muslimin. Tujuannya apa? Tujuannya adalah uang. Tujuannya duit. Supaya mereka mau mengeluarkan uang mereka. Dan memang bisnis kuburan ini sepertinya cukup menjanjikan. Bagaimana dengan travel perjalanan ke tempat wali-wali yang kebanyakan orang yang ziarah untuk berdoa kepada wali? Lah, ini malah sumbernya. Ya, sumbernya di sini. Kami sampaikan di majelis ini pula, memang awalnya dulu travel itu ziarah beberapa wali atau sunan di Jawa. Dan menghasilkan, secara finansial menghasilkan. Pundi-pundi rupiah masuk. Dan ternyata banyak peminatnya. Walhasil sekarang ditambah lagi mas, dibikin ziarah. Biasanya wali songo, sekarang tambah wali pitu di Bali. Buh enak apa asli nih, yang penting dibikin dulu. Dan ternyata manjur. Ada mas peminatnya. Ya, ada. Cuma wali songo tok enggak, biasa itu, standar. Yang sudah pernah kan pengen yang baru lagi. Makanya sekarang ada ziarah wali pitu, Ghost to Bali, di Bali. Nanti mungkin dibikin sana, Sumatera juga ada. Ini bisnis menjanjikan, kan? Ngereti umat ini. Ya, Masya Allah. Ini wa ta'awanu alal ismi wal udwannya di sini. Bertolong menolong. Dan kalau niatnya ziarah ini syariat. Fa innahu tudzakkirumul akhirah fa innahu tudzakirukumul maut. Mengingat akhirat, mengingat mati. Itu ziarah kubur, tapi nggak perlu nentukan kuburannya, kuburan manapun. Makanya saya sampaikan mas, yang rumahnya burine kuburan, pahala ziarah setiap hari mas. Buka lawang buri, assalamualaikum ya ahlal kubur, Allahumma firlil, itu pahala ziarah bentino loh mas. Masya Allah, bentino dapat pahala ziarah kubur. Nggak ada penentuan harus kuburan ini, kuburan itu. Ya, dan mohon maaf sekali. Kiranya tidak ada satu nas pun yang memerintahkan kita untuk menziarahi kuburan orang tua kita. Nah, mohon maaf ya. Bukan kemudian kita nggak menghormati orang tua kita yang semoga mereka soleh diampuni dosanya. Enggak. Kita doakan terus, wajib selagi kita pengen menjadi anak soleh. Tapi tidak ada kewajiban untuk menziarahi kuburannya. Kalau memang itu kuburannya jauh, ya kuburannya susah untuk ditemukan, nggak perlu ngoyo. Ya. Kalau doakan
jelas Rabbi firli wali walidayah nggak nate gang mas. Tapi perkara kekuburannya itu wilayah yang di sana ada pakem syariatnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau berpikir kritis, sebab apa kemudian kok ada kuburan-kuburan keramat palsu? Yang jelas-jelas itu terbukti kuburan palsu. Dan berita yang membuktikan bahwa itu adalah kuburan palsu beredar luas. Bahkan kami pernah memposting sebuah fakta bahwa makam Mbah Priyo yang dulu pernah menimbulkan tragedi, menghilangkan nyawa manusia, karena mereka menolak makam tersebut digusur. Ternyata makam tersebut adalah makam palsu kaum muslimin. Timbul pertanyaan, ada apa kemudian kok bisa dibuat-buat kuburan keramat palsu? Tujuannya apa? Tujuannya adalah dunia kaum muslimin. Tujuannya bisnis. Ujung-ujungnya duit. Bukan keberkahan. Mereka membodohi kaum muslimin. Mana ada kuburan mengandung barokah? Bahkan sampai rela mengeluarkan uang berjuta-juta hanya untuk tur ziarah kubur. Untuk ngalap barokah. Padahal barokah itu banyak kaum muslimin. Banyak sekali di sekitar kita keberkahan yang bisa kita lakukan setiap hari, bisa kita dapatkan setiap hari. Memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah, dengan majelis ta'lim, itu keberkahannya luar biasa. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, "Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa ishrina darajah." Sholat berjamaah lebih baik 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Kemudian di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, "Roha ila masjidil jamaah, fahotwatun tamhu sayyi'atan, wa khotwatun tuktabu lahu hasanatun, zahiban waroji'an." Barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa, dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan. Baik pada saat berangkat menuju masjid maupun pulang dari masjid. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sholat berjamaah, memakmurkan masjid. Belum lagi memakmurkan masjid dengan majelis ta'lim, di mana Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, "Wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat 'alaihimus sakinah wa khasyiathumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah. Mereka membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu dengan yang lainnya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Mereka akan dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak keberkahan-keberkahan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang bisa kita dapatkan setiap hari, bisa kita lakukan setiap hari. Dan itu jelas-jelas diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ada apa harus rela berkorban harta, waktu, tenaga hanya untuk tur ziarah kubur? Tur ziarah kubur keramat. Kalau memang niatnya ziarah kubur, kuburan di sekitar kita banyak kaum muslimin. Kenapa harus jauh-jauh? Tinggal ziarah ke kuburan terdekat. Bahkan melakukan perjalanan jauh yang murni untuk beribadah itu dilarang oleh Rasulullah SAW kecuali menuju kepada 3 masjid saja, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Itu masjid. Itu masjid. Apalagi hanya sekedar kuburan. Mudah-mudahan yang singkat ini, yang sedikit ini yang kami sampaikan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW mengatakan, la yashaddur rihal illa fi thalatatil masajid. Tidak boleh seseorang melakukan perjalanan yang khusus, yang panjang, yang dianggap sebagai safar, kecuali hanya berapa masjid? 3 masjid saja. Masjid Nabawi, Masjid Haram Mekah, dan Baitul Maqdis. Iya, selain dari 3 masjid ini orang tidak boleh dia melakukan perjalanan yang khusus yang dia niatkan ibadah kepada masjid tersebut.
Nyangka masjid ustaz, nyoka masjid kuburan tiban lerana. Taib, datang sebuah riwayat ketika sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sebagian tabi'in pada waktu itu mereka hendak pergi ke sebuah gunung, ke sebuah tempat. Iya, tempat itu tempat bersejarah. Kemudian salah seorang dari sahabat mengatakan, dilarang mereka. Tidakkah kalian mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan kalian melakukan perjalanan yang panjang kecuali di beberapa masjid? 3 masjid ini. Berarti ini pemahaman sahabat ya. Pemahaman sahabat, masjid yang tempat ibadah saja tidak boleh seseorang melakukan perjalanan yang panjang yang niatkan ibadah, apalagi yang bukan masjid. Ini kan kias namanya ya. Jadi jangan sampai orang mengapa nyawurung hanya main-main kias ya. Kita ada kias, tapi kias yang mundobit. Jelas di sini? Jelas ya. Ini bukan pemahaman saya ya. Ini pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.